Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Anis Patia, Magister Keperawatan. Saya merupakan dosen program studi S1 Keperawatan, Fakultas Kesehatan dan Teknologi, Universitas Aisyah Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025 dalam bidang pengajaran. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester atau RPS pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah keperawatan gawat darurat. Mata kuliah keperawatan gawat darurat ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 6 program studi S1 Keperawatan dengan bobot 4 SKS, meliputi 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Deskripsi mata kuliah keperawatan gawat darurat. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dan perencanaan asuhan keperawatan yang etis, legal, dan peka budaya pada klien yang mempunyai masalah aktual dan resiko yang terjadi secara mendadak atau tidak dapat diperkirakan dan tanpa atau disertai kondisi lingkungan yang tidak dapat dikendalikan, serta kondisi klien yang mengalami kritis dan mengancam kehidupan. Dalam satu semester, mahasiswa akan mendapatkan pengalaman pembelajaran di kelas dan praktik di laboratorium. Capaian pembelajaran yang diharapkan dari mata kuliah keperawatan gawat darurat meliputi mahasiswa mengetahui dan memahami filosofi, konsep holistik, dan proses keperawatan kegawat daruratan. Mahasiswa mampu menjelaskan proses keperawatan pada pasien di area keperawatan gawat darurat. Mahasiswa mampu menjelaskan pengelolaan asuhan keperawatan dengan kasus kegawat daruratan, mencakup intervensi kolaborasi maupun intervensi mandiri. Mahasiswa mampu menjelaskan simulasi pendidikan kesehatan kasus kegawat daruratan dan kegawat daruratan. Serta mahasiswa mampu menjelaskan penelitian terkait pengelolaan asuhan keperawatan pada kasus kegawat daruratan. Mahasiswa mampu menjelaskan manajemen kasus secara komprehensif pada pasien yang mengalami kegawatan, kedaruratan, dan kegawat daruratan karena gangguan berbagai sistem tubuh. Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi advokasi dan komunikasi pada kasus kegawatan dan kedaruratan. Mahasiswa mampu menjelaskan intervensi keperawatan pada kegawat daruratan sesuai dengan standar yang berlaku. Dalam satu semester, materi yang akan disampaikan pada mata kuliah keperawatan gawat darurat meliputi konsep holistik dan proses keperawatan kegawat daruratan, proses keperawatan pada pasien di area keperawatan gawat darurat, pengelolaan asuhan keperawatan dengan kasus kegawat daruratan seperti pada pasien dengan shock, kegawatan non-trauma meliputi pada pasien dengan angina, infak miokard akut, kardiak arrest, perdarahan, stroke, pada pasien dengan overdosis dan keracunan, serta pada pasien yang mengalami trauma seperti trauma kepala dan pasien-pasien luka bakar. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan atau diberikan kepada mahasiswa meliputi materi simulasi pendidikan kesehatan pada kasus kegawat daruratan, serta penelitian terkait pengelolaan asuhan keperawatan pada kasus-kasus kegawat daruratan. Mahasiswa juga akan diajarkan tentang manajemen kasus secara komprehensif pada pasien yang mengalami kegawatan, kedaruratan, dan kegawat daruratan karena gangguan-gangguan berbagai sistem tubuh. Selanjutnya, mahasiswa juga akan belajar mengenai fungsi advokasi dan komunikasi pada kasus-kasus kegawatan dan kedaruratan,
Serta tentunya mahasiswa akan melakukan praktik di laboratorium mengenai intervensi kegawatan darurat sesuai dengan standar yang berlaku, meliputi primary survey dan secondary survey yang merupakan pengkajian di area keperawatan gawat darurat. Mahasiswa akan melakukan praktikum tentang triase, pembidaian, pembebasan jalan nafas dan kontrol servikal, serta mahasiswa melakukan praktikum tentang resusitasi jantung paru, pemeriksaan kesadaran, atau pemeriksaan Glasgow Coma Scale atau GCS. Dalam satu semester, terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan tatap muka efektif, 1 kali pertemuan ujian di tengah semester, dan 1 kali pertemuan ujian akhir semester. Metode pembelajaran keperawatan gawat darurat meliputi kuliah, case study, small group diskusi, dan demonstrasi. Dalam kegiatan delivery bahan atau sumber referensi selama perkuliahan keperawatan gawat darurat, bahan atau referensi yang digunakan menggunakan textbook yang berasal dari internasional maupun nasional. Textbook yang berasal dari internasional yang saya gunakan adalah Emergency and Trauma Care for Nurse and Paramedic, sedangkan textbook yang berasal dari sumber-sumber nasional itu bersumber dari beberapa penerbit nasional yang berfokus kepada konsep asuhan keperawatan gawat darurat. Saya juga menggunakan artikel atau jurnal yang diterbitkan baik oleh jurnal nasional ataupun jurnal internasional. Untuk jurnal, saya juga mengaplikasikan hasil penelitian saya di salah satu materi perkuliahan, yaitu penelitian yang berjudul Penerapan Terapi Murotal Al-Quran dalam mengurangi gangguan rasa nyaman nyeri pada pasien kritis. Saat saya berinteraksi dengan mahasiswa, metode pembelajaran yang saya gunakan adalah student center learning. Maka saya melakukan diskusi dengan mahasiswa. Tidak hanya melakukan diskusi, saya juga menggunakan studi kasus untuk melatih mahasiswa dalam melakukan pengelolaan kasus-kasus keperawatan dalam menyusun asuhan keperawatan gawat darurat. Kemudian nantinya kasus tersebut akan mereka paparkan di kelas dalam bentuk presentasi dan diskusi. Saya juga menggunakan Learning Management System atau e-learning, yaitu Google Classroom, sebagai media yang digunakan untuk melakukan pengumpulan tugas dan melakukan penilaian, serta memberikan feedback atau saran perbaikan tugas mahasiswa. Tidak hanya itu, saya juga memberikan interaksi melalui personal chat ataupun WhatsApp group. Adapun asesmen yang saya gunakan pada perkuliahan keperawatan gawat darurat ini meliputi penilaian teori dan penilaian praktik. Aspek yang dinilai pada penilaian teori meliputi penugasan kelompok 15%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 25%, totalnya adalah 60%. Untuk praktikum, komponen yang saya nilai adalah sikap 10%, ujian praktik individu 30%, sehingga total dari teori dan praktik adalah 100%. Demikianlah pernyataan diri dalam bentuk penjelasan rencana pembelajaran semester. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang video pengajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi dalam kegiatan praktikum. Ya, insya Allah hari ini kita akan praktikum keperawatan gawat darurat. Materi yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan pemeriksaan kesadaran pasien, yaitu pemeriksaan GCS atau
Glasgow Coma Scale. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan perkuliahan pada hari ini, marilah bersama kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum Ibu memulai perkuliahan, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu, ya. Rapli, Wahyu, Rena, Amanda, Cynthia, Desi. Oke. Selanjutnya, sebelum kita melakukan praktikum, ya, di sini sudah ada probonus kita, ya, yang akan membantu kelancaran kegiatan praktikum GCS kita pada hari ini, ya. Probonus kita bernama Saudari Jenny, ya. Oke, selanjutnya adalah, ya, sebelum saya menjelaskan tentang praktikum GCS, terlebih dahulu kemarin saya sudah mengirimkan materi praktikum pada hari ini. Ada yang bisa menjelaskan apa itu pemeriksaan GCS? Saya, Bu. GCS atau Glasgow Coma Scale adalah skala pemeriksaan terhadap tingkat kesadaran seseorang untuk menilai fungsi neurologis. Oke, jawabannya sudah benar. Oke, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah kapan saja dilakukan tindakan pemeriksaan GCS? Atau apa komponen yang diperiksa dalam pemeriksaan GCS? Ya, silakan. Yang pertama yaitu pemeriksaan eye, mata, yang kedua verbal, dan yang ketiga motorik. Oke, jawabannya tepat, Desi. Kita beri applause dulu untuk teman-temannya yang sudah bisa menjawab. Oke, baik. Karena sudah bisa mengingat atau sudah bisa menjelaskan apa yang akan kita pelajari hari ini, saya akan menjelaskan secara rinci terkait dengan pemeriksaan GCS. Jadi pemeriksaan GCS atau Glasgow Coma Scale adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui kondisi kesadaran pasien, terutama pada pasien dengan kegawat daruratan, ya. Pada pasien-pasien kritis, yaitu pada pasien dengan kegawat daruratan neurologis, pasien dengan trauma kepala, ataupun pasien-pasien di ICU atau IGD yang memerlukan pemantauan secara khusus. Nah, pada saat kita melakukan pemeriksaan GCS kepada pasien, tentu benar tadi yang disampaikan oleh teman kita Desi, bahwa ada 3 komponen yang harus kita nilai. Yang pertama adalah penilaian eye atau mata, ya, di mana mata ini nilai maksimal atau skor yang maksimal yang diberikan adalah 4, ya. Kemudian kita melakukan pemeriksaan pada verbal atau bagaimana pasien bisa berkomunikasi atau tidak, ya, dengan pemeriksa. Skor maksimal adalah nilai 5, ya. Kemudian satu komponen yang diperiksa lagi adalah pemeriksaan motorik, ya. Pemeriksaan motorik untuk melihat apakah pasien dapat melakukan pergerakan atau tidak. Skor tertinggi yang diberikan pada pasien adalah 6, ya. Oke, jadi kalau misalnya pemeriksaan mata, verbal, dan motorik semua pada pasien terpenuhi, maka skor maksimalnya adalah 15. Maka pasien dikatakan kompos mentis atau sadar penuh, ya. Tapi jika nilai pasien adalah 3, maka pasien dalam kondisi tidak sadar atau koma, ya, benar sekali, ya. Selanjutnya, ya, yang harus kita perhatikan dalam melakukan pemeriksaan GCS adalah apakah pasiennya mengalami lebam pada mata. Ya, kalau ada lebam pada mata tentunya dia tidak akan bisa membuka matanya, ya. Kemudian apakah pasiennya terpasang intubasi atau ada tracheostomi, ya. Kemudian apakah pasiennya mengalami kelumpuhan pada anggota tubuhnya, ya, sehingga nanti hasil pemeriksaan GCS-nya ada yang tidak dituliskan. Nah, nanti juga pada misalnya kasus-kasus pasien yang dia nanti misalnya dia dilakukan pemasangan intubasi atau tracheostomi, sehingga apa? Nanti verbalnya tidak bisa kita kaji, ya. Maka kita akan tulis FT, ya. Artinya
not test ya atau NT ya. Jadi pasiennya tidak bisa dilakukan pengukuran sehingga nanti kalau AI-nya terkaji, perbalnya tidak terkaji, maka perbalnya akan kita tulis FNT. Jadi perbal not tested ya, tidak dapat dilakukan pengkajian ya. Oke, sebelum kita melakukan pemeriksaan ke pasien, tentunya kita harus menggunakan APD atau handscone ya. Oke, setelah kita menggunakan handscone, pada saat kita ke ruangan pasien, jangan lupa kita membawa status rekam medis pasien atau status. Biasanya di rumah sakit sudah menggunakan status rekam medis yang elektronik ya. Jadi jangan heran nanti kalau misalnya perawatnya menggunakan tablet ataupun handphone di rumah sakit ya. Nah, kemudian kita sudah melihat status rekam medis pasien, kita juga harus melihat gelang yang ada di tangan pasien, apakah benar pasien tersebut sesuai yang akan kita periksa ya. Baik, di sini gelangnya adalah Nyonya Jenny ya, berusia 20 tahun ya, dirawat dengan trauma kepala ya. Baiklah, kita akan melakukan pemeriksaan GCS. Yang pertama adalah kita akan melakukan pemeriksaan pada mata atau eye ya. Oke. Ibu Jenny, oke, kalau misalnya ya tanpa kita panggil ya, pasiennya bisa membuka mata. Jadi kita tidak perlu memanggil, tidak perlu nanti memberikan rangsangan nyeri, tapi matanya sudah otomatis terbuka ya. Jadi mohon maaf ya Bu. Nah, jadi matanya udah otomatis terbuka seperti ini, berarti kita berikan nilai 4 ya. Tetapi kalau misalnya pada saat pengkajian kita melihat pasien seperti tertidur ya, atau misalnya pasiennya tidak sadar ya, kita panggil Ibu Jenny, Ibu Jenny. Nah, ketika pasien membuka mata dengan panggilan, berarti kita berikan nilai 3 ya. Kemudian kita mengkaji pasien, selanjutnya adalah kita memberikan rangsangan nyeri selama 10 detik ya. Oke. Jika diberikan rangsangan nyeri selama 10 detik, matanya membuka, berarti kita berikan nilai 2 pada pasien. Tapi ketika kita panggil namanya, kita berikan rangsangan nyeri, tetapi pasien tidak membuka mata, maka kita berikan nilai 1. Oke. Ibu Jenny, buka matanya Bu. Oke. Pasien tidak membuka mata, berarti nilainya adalah 1. Nah, oke. Selanjutnya setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan verbal ya. Jadi untuk verbal pastikan bahwa pasiennya tidak mengalami gangguan bicara ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar dengan Ibu Jenny? Ibu Jenny, apakah yang dirasakan hari ini? Agak sesak Agak sesak. Nah, Ibu Jenny, Ibu sekarang ada di mana Bu? di rumah sakit. Oke. Nah, ketika pasien ya bisa merespon pemeriksa ya, dia tahu namanya ya, dia tidak disorientasi orang, tempat dan waktu, maka kita berikan nilai 5 ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan di poin selanjutnya. Ibu Jenny sekarang apa yang dirasakan? Agak sesak Ibu Jenny, ini sekarang sedang dirawat di mana Ibu? di rumah. Di rumah? Oke. Ibu Jenny, apa bagian tubuh mana yang terasa sakit? Tangan. Oke, ya. Jadi pasien bisa menjawab pertanyaan perawat, tetapi jawabannya tidak nyambung, ya. Apa yang perawat tanyakan, pertanyaannya yang dijawabnya sedikit melenceng. Berarti kita berikan nilai 4, ya. Selanjutnya, Ibu Jenny. Aduh. Ada apa Ibu Jenny?
Aduh. Bagian mana yang sakit? Aduh. Nah, oke. Ketika pasien mengatakan hanya satu kata saja, aduh misalnya, ya, atau sakitkah, tapi dia tidak menunjukkan bagian tubuh mana yang terasa sakit, ya, tidak bisa mendeskripsikan, maka kita beri nilai 3, ya. Selanjutnya Ibu Jenny. Jika kondisinya pasien mengerang, ya, maka kita berikan nilai 2. Oke. Ibu Jenny. Nah, pasien tidak merespon, maka kita berikan nilai 1. Oke, baik sekali. Oke, selanjutnya untuk pemeriksaan motorik, berarti kita akan melakukan pemeriksaan pada pergerakan. Ya, pastikan bahwa pasien tidak mengalami kelumpuhan. Ya, kita tahunya dari mana? Dari status pasien. Ya. Oke, Assalamualaikum Ibu Jenny. Apa kabarnya pagi ini? Baik. Oke, Ibu bisa angkat tangannya. Oke. Terima kasih Bu. Nah, ketika pasien bisa mengikuti perintah dari pemeriksa, maka kita berikan nilai 6, ya. Kemudian selanjutnya adalah kita lakukan pemeriksaan dengan memberikan rangsangan nyeri, ya, selama 10 detik, ya. Oke. Ketika pasien bisa mengetahui di mana nyerinya berada, maka kita berikan nilai 5. Artinya pasien mampu melokalisir nyeri, ya. Selanjutnya kita berikan lagi rangsangan nyeri selama 10 detik. Oke, ada reaksi menjauh ketika kita berikan rangsangan nyeri, berarti kita berikan nilai 4. Oke. Sekarang selanjutnya kita berikan rangsangan lagi nyeri selama 10 detik. Oke. Terlihat apa? Pasien melakukan fleksi abnormal. Berarti kita berikan nilai 3. Oke. Selanjutnya rangsangan nyeri selama 10 detik. Pasiennya melakukan ekstensi, ya. Berarti kita berikan nilai 2, ya. Selanjutnya pemeriksaan motorik kita berikan selama 10 detik. Tidak ada respon dari pasien, berarti kita berikan nilai 1, ya. Jadi nanti pemeriksaan GCS ditotalkan berdasarkan dengan hasil yang kita dapat dari pasien. Kalau seandainya nanti didapat dari pasien adalah pemeriksaan matanya 4, kemudian nanti pemeriksaan verbalnya 4, motoriknya 4, berarti totalnya adalah 12, ya, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin mencoba kembali apa yang sudah saya praktikkan? Saya persilakan. Silakan Saudara Rapli. Sebelum kita melakukan pemeriksaan pada pasien, kita menggunakan hand spoon terlebih dahulu. Oke, untuk yang pertama itu yaitu pemeriksaan pada mata pasien terlebih dahulu. Untuk itu saya mendekat ke pasien. Jika pasien langsung membuka matanya secara spontan, maka kita berikan nilai 4. Bila kita berikan nilai 3 itu ketika kita memanggil pasien dan pasiennya membuka matanya, maka kita berikan nilai 3. Untuk nilai 2 itu ketika kita memanggil pasien, pasiennya tidak merespon, dan ketika kita beri rangsangan nyeri,
pasiennya membuka mata, maka kita berikan nilai 2. Nah, untuk nilai 1 itu kita berikan kepada pasien ketika kita minta pasien untuk membuka matanya, kemudian kita berikan rangsangan nyeri, pasiennya tidak membuka mata, maka kita berikan nilai 1, atau pasiennya tidak ada respon mata sama sekali. Selanjutnya yaitu pemeriksaan verbal. Untuk verbal ini pasiennya dapat mengucapkan kata-kata dengan baik, seperti contoh pasiennya dapat menyebutkan namanya ataupun tempat tinggalnya itu dengan baik. Itu kita berikan nilai 5. Untuk nilai 4 itu pasiennya bingung namun masih tetap bisa mengungkapkan kata-katanya, namun kata-katanya tidak jelas. Untuk nilai 3 itu kita berikan kepada pasiennya hanya mengucapkan kata-kata yang tidak jelas dan kita juga susah untuk memahaminya. Untuk nilai 2 itu pasiennya hanya mengeram dan mengucapkan kata-kata yang tidak dapat kita mengerti. Dan untuk nilai 1 itu pasiennya tidak ada respon verbal sama sekali. Selanjutnya yaitu pemeriksaan motorik. Untuk pemeriksaan motorik ini untuk nilai 6 itu pasiennya dapat melakukan perintah dari perawat. Misalnya kita suruh pasien untuk mengangkat tangan ataupun kakinya, maka pasiennya dapat melakukannya dengan baik. Untuk nilai 5 itu ketika diberikan rangsangan nyeri kepada pasien selama 10 detik, maka pasiennya melokalisir nyeri tersebut. Untuk nilai 4-nya itu pasiennya ketika diberi rangsangan nyeri, maka pasiennya menarik tangannya. Untuk nilai 3 itu pasiennya ketika diberi rangsangan nyeri, pasiennya melakukan ekstensi yang abnormal. Nilai 3 berarti fleksi abnormal. Iya, Bu. Untuk nilai 2-nya itu ketika diberikan rangsangan nyeri, pasiennya melakukan ekstensi yang abnormal. Dan ketika kita berikan nilai 1 itu, ketika kita beri rangsangan nyeri atau apapun, pasien tidak ada respon motorik sama sekali. Oke, silakan duduk. Ya. Oke, bagus sekali yang disampaikan Rapli, tetapi nanti Rapli kalau nanti melakukan ke pasien harus benar-benar dipraktekkan, ya, dilakukan, ya. Oke, ada lagi yang ingin mencoba atau ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Kapan dilakukannya pemeriksaan GCS itu? Oke, jadi pemeriksaan GCS itu biasanya dilakukan pada saat pertama kali pasien datang ke rumah sakit, ya, atau bagian dari pemeriksaan inisial assessment, ya. Kemudian tidak hanya itu juga, ya, kita dapat melakukan pemeriksaan GCS ketika kita memantau atau pada pasien yang dalam kondisi pemantauan, ya, terutama pada pasien-pasien krisis, pasien-pasien dengan cedera kepala, ya, yang membutuhkan pemantauan lebih lanjut. Biasanya dilakukan setiap 15 menit, setiap 30 menit, 1 jam, ataupun 2 jam sekali. Kemudian kita juga bisa melakukan pemeriksaan GCS pada pasien pasca operasi, ya, ataupun pada pasien-pasien yang tiba-tiba kondisinya mengalami penurunan. Nah, itu kapan saja kita harus melakukan tindakan pemeriksaan GCS. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, bisa dipahami pertemuan kita pada hari ini? Bisa. Oke, sebelumnya kita berikan aplaus dulu kepada Rapli tadi karena Rapli sudah maju ke depan. Oke, baik, kalau tidak ada yang dipertanyakan lagi, Ibu cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa nanti diulangi lagi pelajaran yang sudah disampaikan pada hari ini. Ya, tetap semangat, ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.